Waalaikumsalam. Mana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, Pak. Semangat ya, Pak. Semangat, Pak. Pas jam 10. Kalau nggak kena kereta api, pas. Kereta api kan belum dihitung lagi. Susah deh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mas. Saya Sigit Sukamuda dengan ini mengembalikan formulir pendaftaran sebagai Bupati Kabupaten Sragen kepada pimpinan cabang Partai Keadilan Sejahtera. Semoga bisa menjadi bahan untuk memutuskan pencalonan saya melalui PKS dan partai koalisi lain. Siap. Kita dibaca dan dinyatakan apa? Baik, terima kasih. Mau tanya kepada Pak. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang berbeda dari kemarin waktu mendaftarkan, ini kan mengembalikan. Ya. Ini ada tanggapan pada pernyataan itu. Ya, tentu semua bahan yang dipersyaratkan untuk pencalonan di PKS sudah saya penuhi semua, dan dalam proses antara saya mengambil formulir dengan mengembalikan ini, saya juga sudah berkomunikasi dengan stakeholder di PKS, di DPP untuk terkait dengan pencalonan saya, dan juga stakeholder partai-partai lain. Nah, tadi di dalam kita diskusi banyak tentang selain terkait dengan bagaimana Sragen ke depannya yang lebih baik, tentu kaitannya dengan bagaimana kita membangun koalisi dengan partai-partai lain. Mas Sragen ini kan lumbung pangan Ya. yang gede di Jawa Tengah, bahkan kedua belum Jawa Tengah terbesar. Nah, mungkin ke depan ada strategi apa terkait dengan pengembangan pangan yang ada di sana? Prinsipnya begini, lumbung pangan Sragen sebagai lumbung pangan itu harus memastikan petaninya sejahtera. Apa gunanya Sragen sebagai lumbung pangan kalau petaninya tidak sejahtera? Nah, untuk memastikan petaninya sejahtera, salah satunya adalah harga gabah, ya, harga beras di tingkat petani itu tidak boleh rendah, harus mencukupi, memenuhi biaya melampaui biaya produksi yang diusahakan dalam pertanian itu, sehingga petani itu ada untung dari usahanya. Nah, lalu yang kedua tentu terkait dengan ketersediaan pupuk, ya. Pupuk ini harus dipastikan ada dulu, ya, harus dipastikan ada. Petani tidak boleh kesulitan mencari pupuk, harus ada gitu. Syukur-syukur nanti yang terkait dengan subsidi itu bisa lebih lebih diperbesar. Tapi prinsipnya pupuk harus tersedia bagi petani. Mas, yang jenengan sampaikan tadi kan kaitannya dengan kebijakan atas ya, entah itu harga maupun ketersediaan pupuk. Nah, di sini peran Bupati seperti apa sih? Kan Itu tentu kebijakan tadi kan dari pusat. Ya, itu kan nanti bisa Bupati kan juga bisa mengambil inisiatif, ya, inisiatif terkait dengan misalnya kalaupun harga pupuknya sudah ditetapkan, ada peluang pemerintah untuk membeli gabahnya petani, gitu, ya. Gabah petani dibeli ketika harga jatuh, gitu, sehingga tidak rugi petani itu. Nah,
Dan kita juga bisa mendorong apa setiap aktivitas yang dilakukan oleh pegawai kita PNS gitu, itu memastikan harus memakai beras lokal. Oh, ya, gitu. Itu contoh-contoh saja ya. Intinya adalah terkait dengan lumbung padi tadi harus dipastikan petaninya sejahtera. Tidak boleh lumbung padi tapi petaninya menderita. Ada semacam ini kayak subsidi daerah gitu. Ya tentu kita akan itu kalau itu nanti sebagai alternatif kita akan ambil kebijakannya. Karena selama ini kayak pupuk misalnya subsidi kan dari pusat, itu Ya. pun terbatas dengan dari alokasi pun jauh dari Ya. kebutuhan. Intinya kebijakan-kebijakan yang memastikan petani tidak menderita, petani bisa menikmati keuntungan yang lebih dari proses produksi sebagai petani itu yang akan kita dorong. Ada rencana bertemu dengan petani-petani misalnya. Tentu mereka kan masyarakat yang penting dalam nadi ekonomi di Sragen ini. Tentu akan bertemu, berkomunikasi, mendengarkan apa yang menjadi aspirasi, dan meskipun kita juga sudah membaca dari banyak berita tentang kondisi petani. Nah, Mas, setelah dari PKS ini nanti diagendakan kemana lagi? Saya jam 15.30 akan mendaftarkan ke PKB. Ya. Sampai terakhir ya. Ya. Mengambil apa mendaftar? Mendaftar. Sudah mengambil formulirnya, nanti jam 15.30 akan mendaftar langsung. Gitu ya. Oke, Ya, Maka- sudah berapa yang menyerahkan tugas? sudah menyerahkan bekas, ada 2 orang, Mas Sigit sama Mas Aan. Oh, Pak Sigit yang kedua ya. Kalau dari internal, Pak? Dari internal otomatis mereka menggawe, itu kan beda jalurnya. Beda jalurnya, tapi juga sudah masuk Menjadi sudah menjadi bagian dari pertimbangan nanti. otomatis yang dari internal nanti langsung diajukan ke DPP atau DPW atau gimana? Itu nanti masih diproses tim 10 Proses 10. dari eksternal dan dari internal, nanti ada proses di tim 10. Kalau yang dari internal kemudian tetap mendaftar mengikuti mekanisme pendaftaran penjaringan ini gimana? Ya nggak apa-apa. Ada tetap diterima ya? Iya, terima. Terus Wong asline dijiko garing ngeterke. Bangun dhewe. artinya itu memperkuat posisi di internal bahwa dia benar-benar punya niat serius gitu maksudnya gitu. Ya begitulah kira-kira. Oke, ada lagi. Terima kasih.